Shalom pemirsa, secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Tidak ada perbuatan dosa tanpa izin. Setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Yohanes 3 ayat 6. Semua yang bukan pengikut-pengikut Kristus yang sejati adalah hamba-hamba iblis. Dalam hati yang tidak dibarui terdapat kasih terhadap dosa dan kecenderungan untuk membela dosa itu dan memaafkannya. Dalam hati yang sudah dibarui ada kebencian terhadap dosa dan tekad untuk melawan dosa itu. Bila mana orang Kristen memilih bergaul dengan orang-orang fasik dan orang-orang yang tidak percaya, mereka membukakan dirinya kepada pencobaan. Iblis menyembunyikan dirinya dari pandangan mereka dan dengan diam-diam menutupi mata mereka dengan tipuan. Sementara iblis terus berupaya membutakan pikiran mereka kepada fakta. Biarlah orang-orang Kristen jangan lupa bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amaran yang diilhami ini diserukan selama berabad-abad sampai ke zaman kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sejak zaman Adam sampai kepada zaman kita, musuh besar kita telah menggunakan kuasanya untuk menindas dan membinasakan. Sekarang ia sedang bersiap-siap untuk kampanyenya yang terakhir melawan jemaat. Semua yang mau mengikuti Yesus akan menghadapi pertentangan dengan musuh kejam ini. Semakin mirip orang Kristen meniru pola ilahi, semakin pasti ia jadikan dirinya menjadi sasaran serangan-serangan iblis. Semua yang giat dalam pekerjaan Allah, yang berusaha menelanjangi penipuan si jahat dan menyatakan Kristus di hadapan orang-orang, akan dapat bergabung dengan Rasul Paulus, di mana ia berbicara dari hal melayani Tuhan dengan segala kesederhanaan pikiran serta dengan air mata dan pencobaan. Iblis menyerang Kristus dengan pencobaan-pencobaannya yang paling ganas dan yang paling halus, tetapi ia telah dipukul mundur pada setiap pertentangan. Pertempuran itu dilakukan demi kita. Kemenangan-kemenangan itu memungkinkan kita untuk mengalahkannya. Kristus akan memberikan kekuatan kepada semua orang yang mencarinya. Tak seorang pun dapat dikalahkan oleh iblis tanpa seizinnya. Penggoda itu tidak berkuasa untuk mengendalikan kemauan atau memaksa jiwa untuk berdosa. Ia dapat saja mendatangkan kesusahan, tetapi ia tidak dapat mencemari. Ia dapat mendatangkan kesengsaraan, tapi tidak dapat menajiskan. Fakta bahwa Kristus telah mengalahkan iblis harus mengilhami setiap pengikutnya untuk bertempur dengan gagah berani dalam peperangan melawan dosa dan iblis. Demikianlah renungan kita hari ini. Selalu mulai harimu dengan secangkir pengharapan.